Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etik dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di ICU Rumah Sakit TK Putri Hujau Medan, yang beranggotakan pertama Nisrina Nabila Putri, kedua Novika Ramadhani, saya sendiri, ketiga Nurul Karisma, keempat Nur Widayati, lima Pasquela Anggela, keenam Putri Atisa, ketujuh Putri Prasetyani, kedelapan Putri Ayu Patahola, dan kesembilan Lydia Lembah. Tidak perlu bertele-tele, selanjutnya saya serahkan kepada moderator 1, yaitu Mbak Nur Widayati. Kepada Mbak Nur Widayati. Terima kasih kepada Mbak Novika Ramadhani selaku MC atas waktunya. Saya Nur Widayati selaku moderator pertama akan memandu jalannya presentasi. Materi akan disampaikan dari slide kedua sampai slide kelima oleh presentator pertama yaitu Mbak Putri Prasetyani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nur Widayati atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi tentang persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etik dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di ICU Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau Medan. Diawali dengan pendahuluan yaitu abstrak. Etika keperawatan merupakan nilai dan prinsip yang dipercaya oleh profesi keperawatan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pasien dengan masyarakat, hubungan antara perawat dengan perawat yang termasuk dalam organisasi profesi, serta pengaturan praktik keperawatan itu sendiri. Persepsi perawat terhadap prinsip etik mampu mempengaruhi perilaku perawat dalam mengambil keputusan tindakan keperawatan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk menggali persepsi perawat terhadap prinsip etik dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di Intensive Care Unit tingkat 2 Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Selanjutnya yaitu pengertian etika. Menurut Suhemi tahun 2003, etika merupakan pedoman untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan merupakan kesepakatan dari nilai-nilai positif untuk menghasilkan kebaikan guna perkembangan individu dan masyarakat, dan aturan apa saja yang kita butuhkan untuk mencegah manusia berbuat jahat. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika keperawatan menurut Berger dan Williams tahun 1999. Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini oleh profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pasien, masyarakat, teman sejawat, maupun organisasi profesi, dan juga dalam pengaturan praktik keperawatan itu sendiri. Prinsip-prinsip etika ini oleh profesi keperawatan secara formal dituangkan dalam suatu kode etik yang merupakan komitmen profesi keperawatan akan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya, persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etika. Menurut Si Lestari pada tahun 2004, ada beberapa persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etika ini. Yang pertama yaitu agama. Dalam agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik, tidak membedakan, mendapat persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kepada pasien atau keluarga pasien berhak menolak tindakan, mendahulukan tindakan sesuai dengan prioritas masalah, melakukan tindakan untuk kebaikan, menghindari hal-hal yang membahayakan pasien, menghargai pasien dan keluarga yang menggunakan cara-cara tradisional dengan tetap memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tersebut. Yang kedua yaitu non-malefisien dan benefisien, yaitu artinya tidak mencederai atau melukai pasien dan memberikan manfaat yaitu pada pasien yang ada di ICU yang mayoritas tidak sadar dan gelisah, maka dipasang restrain. Pada pemasangan restrain mengakibatkan luka lecet pada kulit pasien yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Nur Widayati selaku moderator pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Putri Prasetyani selaku presentator pertama atas materi yang telah disampaikan.
Selanjutnya, saya persilakan kepada moderator kedua. Terima kasih untuk Mbak Nurwit selaku moderator pertama. Saya Nisrina sebagai moderator kedua. Materi akan disampaikan oleh Atisa Putri sebagai presentator slide halaman 6-9. Kepada Mbak Atisa, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu tentang persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etika. Yang ketiga adalah prinsip justice atau keadilan. Apabila ada keluarga salah satu dari anggota yang bekerja di rumah sakit tersebut, perawatannya berbeda dengan pasien lain dan segala administrasi di dalamnya akan sangat mudah, padahal perawat harus berlaku adil dalam memberikan pelayanan keperawatan dengan tidak membedakan status sosial dan ekonominya, akan tetapi pelayanan keperawatan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keselamatan jiwa di pasien. Yang keempat adalah prinsip veracity atau kejujuran. Pada kondisi pasien yang mengalami krisis atau pada tahap terminal, perawat tidak mengatakan hal yang sesungguhnya kepada keluarga pasien, sehingga dapat menimbulkan konflik antar perawat dan keluarga pasien. Yang kelima adalah confidentiality, mempertahankan kerahasiaan. Perawat harus menjalin hubungan dengan baik dengan pasien maupun keluarganya. Misalnya, apabila pasien ataupun keluarga pasien menanyakan tentang tindakan yang diberikan, maka perawat harus memberikan keterangan yang tepat dan menjalin suatu hubungan yang baik sehingga ada rasa saling percaya antara perawat dengan pasien. Yang keenam, fidelity atau keyakinan, di mana ada keluarga pasien yang menggunakan obat-obat tradisional. Hal ini cenderung dilarang perawat karena alasan akan menimbulkan bau yang tidak enak pada ruangan dan pasien itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengeksplorasi persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etik dalam melaksanakan tindakan di ICU Rumah Sakit TK 2 Putri Hijau Medan. Manfaat penelitian yang pertama bagi rumah sakit. Sebagai masukan bagi rumah sakit dalam melaksanakan prinsip etika keperawatan di dalam melaksanakan tindakan keperawatan kepada pasien. Yang kedua, bagi perawat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dan holistik pada pasien dengan memperhatikan teori dan prinsip etika penelitian. Terima kasih kepada Mbak Atisa Putri sebagai presentator kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada moderator ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ternyata ada kesalahan teknis di mana saya sendiri lanjut sebagai moderator dari slide halaman 10-19. Mohon maaf sebelumnya. Dan untuk Putri Ayu Patahola sebagai presentator 3, saya berikan waktu dan tempat dan saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan melanjutkan materinya, yaitu metode penelitian. Yang pertama, deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fenomenologi. Kedua, panduan wawancara mendalam dengan mengikuti petunjuk. Hasil pembahasan prinsip taxonomy, non-malversant beneficence, justice, veracity, confidentiality, dan peneliti adalah komponen prinsip-prinsip etika yang diteliti. Ini ada 4 responden yang telah diteliti. Yang pertama itu menentukan persetujuan dan melakukan tindakan, dan pasien atau keluarga pasien berhak menolak tindakan dengan mendatangani pernyataan penolakan tindakan. Yang kedua, melakukan tindakan untuk kebaikan, menghindari hal-hal yang membahayakan. Yang ketiga, agama mengajarkan berbuat baik. Keempat, tidak membeda-bedakan pasien dan mendahulukan tindakan sesuai prioritas masalah. Selanjutnya, yang kelima, memberikan informasi dan mempertahankan kerahasiaan. Prinsip ini merupakan prinsip konfidensi dan juga veracity, dan ini harus dimiliki oleh perawat. Terima kasih materi yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri Ayu Patahola, presentator ketiga. Selanjutnya akan saya lanjutkan lagi kepada Mbak Nurwit sebagai presentator keempat untuk membaca dan menjelaskan dari halaman 15-19. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada Mbak Nirsana Nabila Putri atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Keenam, menghargai pasien atau keluarga yang menggunakan cara-cara tradisional. Kita sebagai seorang perawat juga harus menghargai dan menghormati budaya pasien meskipun perawat tidak sepaham dengan budaya pasien. Berikut pernyataan responden tentang menghargai pasien atau keluarga yang menggunakan cara-cara tradisional. Salah satu contoh responden, kita harus menghargai pasien atau keluarga yang menggunakan obat-obat tradisional selagi itu tidak mengganggu perawatan yang sah-sah saja. Pembahasan diskusi tema yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 orang responden tentang persepsi perawat terhadap prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan tindakan perawatan. Didapatkan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi perawat mencerminkan penerapan beberapa prinsip dan teori etika dalam pelaksanaan tindakan. Hal ini diperjelas dengan teridentifikasinya tema-tema dominan yang muncul. Pembahasan tema tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dalam melakukan tindakan dan pasien atau keluarga pasien. Berhak menolak tindakan dengan menandatangani pernyataan penolakan tindakan. Prinsip tersebut merupakan prinsip perawat saat akan melakukan suatu tindakan. Sebelum melakukan tindakan, perawat harus memberitahukan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip menghargai pasien sebagai orang yang bermartabat dan mampu untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri atau otonomi. Melakukan tindakan untuk kebaikan menghargai hal yang membahayakan. Prinsip ini merupakan pemahaman dalam menyongkong dalam tindakan keperawatan, karena ini layanan keperawatan adalah manusia yang sedang memerlukan bantuan dalam kondisi penderitaan. Itu Johnston 1994 menyebutkan bahwa tugas dari setiap insan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketiga, agama mengajarkan berbuat baik, merupakan dasar dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hal ini berarti berbuat baik karena pelaksanaan perintah Tuhan dan dianggap sebagai moral yang baik dan benar. 4. Tidak membedakan-bedakan pasien dan mendahulukan tindakan sesuai prioritas masalah. Ini merupakan prinsip perawat untuk memberikan pelayanan pasien melakukan diskriminasi. Yang kelima, memberikan informasi dan mempertahankan kerahasiaan. Prinsip ini merupakan prinsip konfidensiali dan privasi. Prinsip ini harus dianut oleh perawat di mana memberikan informasi yang lengkap dan mampu mempertahankan kerahasiaan pasien. Keenam, menghargai pasien atau keluarga yang menggunakan cara-cara tradisional. Merupakan bagian dari prinsip menghargai individu yang mempunyai kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Simpulan dan saran. Simpulan, faktor yang mempengaruhi persepsi. A. Intrinsik dan ekstrinsik seseorang. B. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. C. Faktor usia. D. Faktor kematangan. E. Faktor lingkungan. F. Faktor pembawaan. G. Faktor fisik dan kesehatan. H. Faktor proses mental. Saran untuk rumah sakit adalah meningkatkan pelayanan kesehatan baik bio, psikososial, dan spiritual, dan meningkatkan mutu pelayanan dan pemahaman perawat khususnya yang bertugas di ruang ICU. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Mbak Nurut sebagai presentator keempat, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.